Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 7 hendak mempresentasikan terkait review jurnal perspektif gender dan generasi XYZ terhadap pelanggaran akademik bukti dari Indonesia. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kepada Ibu Dia Hari, dan juga Ibu Oriza Taniar. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai presentasi kami. Yang pertama, ada saya Tiffany Almadea, NPM akhiran 169, dan rekan saya. Saya Azara Aulia Safira Putri, NPM 003. Dan saya Rahardian Nugraha Wicaksono dengan NPM akhiran 213. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pertama-tama kita membahas mengenai pelanggaran akademik. Nah, pelanggaran akademik itu biasanya disebut sebagai kecurangan akademik. Yang dimaksud dari pelanggaran akademik adalah segala tindakan yang melanggar integritas akademik dan juga etika konteks pendidikan. Subjek yang bisa melakukan pelanggaran akademik adalah mahasiswa, dosen, bahkan para petinggi di perguruan tinggi. Pelanggaran akademik yang paling banyak dilakukan adalah tindakan plagiarisme, mencontek, bahkan kolase. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait plagiarisme. Plagiarisme itu merupakan tindakan menyalin teks dari sumbernya secara langsung tanpa melakukan parafrase. Tindakan tersebut sangat mencoret kehormatan hak intelektual dari sang penulis. Kemudian yang kedua yaitu kan mencontek. Mencontek merupakan tindakan menduplikasi jawaban orang lain pada saat ujian ataupun tugas. Yang ketiga, kolase. Kolase merupakan tindakan kerjasama yang dilakukan beberapa orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, padahal seharusnya pekerjaan tersebut bersifat individu, bukan kelompok. Dampak dari pelanggaran akademik ini tergolong cukup serius, sebab pelanggaran ini itu menyangkut pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian. Maraknya pelanggaran akademik ini mulai mengkikis kepercayaan masyarakat, sehingga untuk memperbaiki hal tersebut harus mengambil langkah yang pertama yaitu lebih menekankan kepada mahasiswa, dosen, dan pejabat tinggi mengenai pentingnya integritas akademik, tindakan jujur, dan tindakan menghormati hak intelektual orang lain. Yang selanjutnya yaitu terkait teori pertukaran sosial. Nah, di dalam penelitian ini terdapat 3 teori pertukaran sosial. Yang pertama, proporsi keberhasilan atau kesuksesan. Hal ini itu merupakan asumsi mengenai seseorang yang saling berinteraksi ataupun melakukan suatu tindakan dengan orang lain dan kemudian mendapatkan imbalan dari tindakan tersebut. Yang kedua yaitu proporsi rasionalitas. Proporsi rasionalitas ini merupakan asumsi bahwa seseorang akan mengkaji atau memperhitungkan keyakinan tercapainya suatu tindakan. Yang ketiga, proporsi motivasi merupakan dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh keinginan untuk memperoleh suatu imbalan. Untuk yang selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai pelanggaran gender dan akademik. Saat ini itu terdapat ketimpangan kesejahteraan gender dapat dilihat dari kekuasaan dan pengetahuan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Sehingga ketimpangan gender ini
menjadi masalah yang serius di dunia maupun di Indonesia sendiri. Oleh karenanya, muncullah tindakan emansipasi feminisme. Untuk menangani masalah ini, terdapat perbedaan terkait perilaku etis yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yaitu, jika kaum laki-laki biasanya bertumpu pada suatu keadilan, dan untuk perempuan itu biasanya bertumpu pada rasa kepedulian. Untuk yang selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai generasi XYZ dan pelanggaran akademik. Pemberian label generasi ini itu didasari pada kategori periode kelahiran, kemudian identifikasi karakteristik, dan juga pengalaman. Yang pertama, saya akan membahas terkait generasi X. Generasi X merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1965 hingga 1980. Generasi X ini sering disebut sebagai anak kunci yang bersifat mandiri, kemudian berakal, dan menghargai. Nah, dari hal tersebut itu muncul karena pada masa itu mereka menyaksikan transisi dari teknologi analog ke teknologi digital. Yang kedua, yaitu generasi Y. Generasi Y merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1981 hingga 1996. Generasi Y biasa disebut sebagai generasi milenial yang memiliki karakteristik kesadaran sosial yang tinggi, menghargai integrasi pekerjaan, kemudian serta kehidupannya, dan gigih untuk mencari tujuan karir mereka. Karakter tersebut itu muncul karena para generasi Y itu telah mengalami berbagai tantangan ekonomi yang luar biasa karena pesatnya kemajuan teknologi dan internet. Yang ketiga, generasi Z. Lahir pada kisaran setelah tahun 1980-an. Generasi Z ini itu sering disebut sebagai generasi digital native. Generasi Z itu memiliki karakteristik yang sangat tertarik dengan teknologi, platform, maupun media sosial. Karakter tersebut terbentuk karena mereka telah menyaksikan gerakan globalisasi, kemudian gerakan sosial, dan juga gerakan politik yang ada di Indonesia yang begitu besar. Nah, penelitian ini itu menunjukkan bahwa mahasiswa, dosen, dan pejabat lain yang melakukan pelanggaran sulit diidentifikasi karena faktor kurangnya pelaporan, kemudian pengungkapan, serta kurangnya pengawasan. Penelitian ini menunjukkan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir sering tidak menyelesaikan dengan waktu tepat, dan biasanya dosen hanya mengandalkan hasil karya mahasiswa tanpa melihat keakuratan dan plagiasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam jurnal kali ini menggunakan dua metode. Yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantaf. Yang pertama, metode kuantaf. Metode kuantaf ini tepat digunakan pada kondisi pengukuran yang memberikan gambaran berguna mengenai objek apapun yang diteliti. Pengukuran yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan deskriptif dan kemungkinan penggunaan sampel yang dapat mewakili suara masyarakat luas. Yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsi perilaku plagiarisme di kalangan akademisi dan intelektual mengenai gender dan generasi XYZ di Indonesia. Next.
Baik, selanjutnya ada hasil dan diskusi. Pada tabel 1, nah itu menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Dengan jumlah perempuan sebesar 70%, generasi terbesar adalah lalu selanjutnya generasi terbesar adalah generasi Z sebesar 74%. Disusul generasi X sebesar 43%, sisanya adalah generasi Y sebesar 38%. Selanjutnya dari segi pendidikan, lebih dari 50% adalah pelajar dan paling rendah adalah dokter sebesar 18%. Tidak ada satupun responden yang mempunyai gelar sarjana. Karena penelitian ini di bidang akademik, maka pekerjaan respondennya adalah mahasiswa 62% dan dosen 38%. Sebagian besar responden sudah melakukan copy paste dalam pembuatan tugasnya seperti tugas akhir atau artikel jurnal sebanyak 69%, sedangkan 31% belum mengerjakannya. Lebih dari 50% atau 62% tidak mengalami dilema etika, di mana menunjukkan bahwa responden pernah mendengar tentang plagiarisme sebanyak 77% dan memahami plagiarisme sebesar 99%, dan yang terakhir memahami dilema etika sebesar 92%. Selanjutnya tabel 2. Tabel 2 tersebut menunjukkan rata proposisi keberhasilan paling rendah di antara proposisi keberhasilan rasionalitas dan move-on lainnya. Artinya, alasan untuk bertindak dalam pelanggaran akademik adalah langkah pertama untuk melakukannya. Kedua adalah alasan, dan ketiga adalah faktor keberhasilan responden dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan dari pelanggaran akademis. Next. Nah, gambar yang sebelah kiri itu kasus versus plagiarisme nyata untuk hasil generasi X. Tabel tersebut menunjukkan dosen perempuan generasi X tetap konsisten dengan memberikan jawaban yang sama atau 100% kasus plagiarisme dan 91% plagiarisme nyata. Di mana keduanya setuju mengambil informasi dari internet dan tidak menyalinya. Beberapa pernyataan dosen perempuan angkatan X adalah sebagai berikut. Pada responden 20 mengatakan bahwa pengambilan informasi publik yang disajikan baik dari internet maupun sumber lain dapat dilakukan dengan menunjukkan sumbernya dan tidak menyalin secara langsung, melainkan dengan cara parafrase atau menyampaikan informasi tersebut dalam kalimat yang dibuat sendiri dan tetap mengacu pada sumber informasi tersebut. Pernyataan dari responden lainnya mengatakan bahwa informasi melalui internet terbuka untuk siapapun, jadi tanpa izin siapapun boleh mengutip, tapi juga tidak harus asal copy paste, harus dijelaskan dalam bahasa sendiri. Nah, selanjutnya, tabel sebelah kanan yaitu kasus versus plagiarisme nyata untuk hasil generasi Y. Jadi berdasarkan tabel 1 tadi, demografi responden laki-laki generasi Y yang terdiri dari 3 dosen dan 9 mahasiswa menunjukkan bahwa 92% kasus plagiarisme dan 85% plagiarisme nyata setuju untuk mengambil informasi dari internet dan tidak menyalinnya untuk tugas atau pekerjaannya. Sisanya yang berjumlah 8% menyatakan setuju untuk mengambil informasi dari internet dan menyalinnya untuk tugas atau pekerjaan mereka. Beberapa dosen laki-laki angkatan Y ini melontarkan pernyataan yang bertentangan dengan pemahaman mereka, di mana pernyataan responden laki-laki generasi X ini menyatakan bahwa informasi dari internet terkadang diperlukan untuk memperolehnya pembaruan mengenai informasi terkini dalam sebuah berita. Lalu ada pernyataan lain yang mengatakan, saya kira tidak ada dilema etika dalam kasus ini karena kami jangan ditiru semuanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, jurnal ini mengkaji persepsi dan perilaku plagiarisme pada dosen dan mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survei yang terdiri dari 50 dosen dan 50 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih toleran terhadap plagiarisme dibandingkan responden perempuan. Responden generasi Y lebih toleran terhadap plagiarisme dibandingkan responden generasi X dan Z. Responden lebih cenderung untuk melakukan plagiarisme jika tugas atau pekerjaan harus diselesaikan dengan cepat dan mudah. Lanjut yang kedua, yaitu berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang plagiarisme di kalangan dosen dan mahasiswa. Perlu adanya kebijakan dan sanksi yang tegas untuk mencegah plagiarisme. Next. Penjelasan lebih lanjutnya, jadi responden laki-laki lebih toleran terhadap plagiarisme dibandingkan responden perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu laki-laki cenderung lebih fokus pada hasil daripada proses. Yang kedua, laki-laki cenderung lebih percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Dan yang terakhir, yaitu laki-laki cenderung lebih berani mengambil resiko. Lanjut, responden generasi Y lebih toleran terhadap plagiarisme dibandingkan responden generasi X dan Z. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain generasi Y lebih terbiasa dengan penggunaan internet dan teknologi, lalu lebih terbiasa dengan budaya copy-paste, dan yang terakhir yaitu lebih pragmatis dan mengutamakan efisiensi. Next. Dari sini kita bisa lihat bahwa responden lebih cenderung untuk melakukan plagiarisme jika tugas atau pekerjaan harus diselesaikan dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat dimaklumi karena tugas atau pekerjaan merupakan beban yang dapat mengganggu aktivitas lain. Namun, plagiarisme bukanlah solusi yang tepat. Plagiarisme dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan dari ini adalah plagiarisme merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada individu, institusi, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang plagiarisme, serta penerapan kebijakan dan sanksi yang tegas untuk mencegah plagiarisme. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.